Oleh karena itu musuh negara ya perang harus dilawan. Kenapa harus perang? Karena kalau ada musuh, apalagi musuh di dalam selimut, musuh di dalam negeri, mana ada nggak perang? Semua harus diperangi kalau musuh di dalam negeri. Karena perang melawan negara, nggak ada lain, harus ditumpas dan habis. Cara menumpasnya tidak mungkin melalui undang-undang hukum pidana sipil, tapi hukum perang yang berlaku. Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita akan mencari sebuah pengetahuan, mendengarkan informasi dari seorang tokoh senior bangsa ini yang sudah berkiprah di dunia politik selama kurang lebih setengah abad, dan kita akan menanyakan bahwa pada hari ini ada sidang lanjutan terkait gugatan para tokoh dan aktivis tentang PIK 2 ya, terhadap Aguan CS. Nah, selamat Pak Suripto, apa kabar Pak? Pada kesempatan ini kami ingin mengetahui pendapat Pak Suripto tentang apakah kasus PIK 2 yang pada viral beritanya merugikan kondisi negara ini terkait dengan perampasan hak rakyat dan tentunya juga berimplikasi kepada penguasaan kedaulatan NKRI yang viral akhir-akhir ini dengan kasus pemagaran laut. Nah, apakah kasus PIK 2 ini perlu dibawa ke ranah hukum atau bagaimana efektivitasnya? Terima kasih. Urusan kerana hukum, memang semua persoalan, semua masalah yang ada kasus yang melanggar hukum atau ada indikasi melakukan cacat hukum, memang wajar kalau satu persoalan atau kasus itu dibawa ke ranah hukum. Tapi soal PIK 2 itu lain ceritanya. Karena PIK 2 ini bukan soal melanggar hukum atas dasar aturan-aturan atau pasal-pasal yang tercantum di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi adalah suatu perbuatan kejahatan terhadap negara yang dilakukan oleh apa yang disebut state corporate crime. State corporate crime itu adalah persekongkolan antara pengusaha yang jahat dan tamak dengan para pejabat publik, apakah itu berada di eksekutif, apakah itu berada di legislatif, apakah itu ada di yudikatif, bahkan yang berada juga di militer maupun di Polri. Jadi persekongkolan ini sudah jelas tidak bisa dicarikan pasalnya yang dia sangkutkan kepada pasal-pasal yang ada di KUHP. Karena ini adalah persekongkolan yang menurut saya persekongkolan untuk negara di dalam negara. Jadi artinya ini sudah menjadi musuh negara. Kalau sudah persekongkolan negara di dalam negara, musuh negara. Oleh karena itu musuh negara ya perang harus dilawan. Kenapa harus perang?
Karena kalau ada musuh, apalagi musuh di dalam selimut, musuh di dalam negeri, mana ada nggak perang? Semua harus diperangi kalau musuh di dalam negeri. Begitu juga state corporate crime ini musuh negara. Karena seperti tadi persekongkolan yang tidak bisa dikategorikan sebagai kejahatan biasa, tapi kejahatan negara. Itu tadi. Kalau melalui jalur, artinya melalui jalur hukum ke pengadilan secara linear begitu, menurut Pak Suryipto ini tidak akan memberikan satu hasil yang memadai gitu. Iya, karena tadi saya katakan bahwa ini kejahatan terhadap negara, dan kejahatan terhadap negara ini adalah suatu kejahatan yang masuk ke dalam kategori perang melawan negara. Karena perang melawan negara nggak ada lain, harus ditumpas dan habis. Cara menumpasnya tidak mungkin melalui undang-undang hukum pidana sipil, tapi hukum perang yang berlaku. Artinya, kalau kita sudah tahu ini ada musuh negara, kita harus ringkus bahwa mereka itu yang terlibat, apakah itu pejabat negara ataukah penjahat yang tadi jahat, pengusaha yang jahat, itu harus langsung divonis, dihukum yang seberat-beratnya, mungkin perlu hukuman mati, dan semua kekayaannya harus disita oleh negara. Nah, ini bedanya dengan hukum pidana biasa. Ini sepertinya hanya bisa jika negara diumumkan atau dalam keadaan yang disebut apa yang kita kenal, yaitu keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer. Itu saya kira. Berarti sangat riskan sekali dalam kondisi negara seperti itu. Terkait dengan pemagaran laut itu, kira-kira pendapat Pak Suryipto, apakah itu sesuatu yang akan mengganggu kedaulatan NKRI atau biasa saja, Pak? Sudah jelas. Masa laut dikapling? Laut itu dari pantai sampai ke atas, itu adalah aturan hukum laut. Jadi oleh karena itu konvensi yang berkaitan dengan hukum laut itu harus kita patuhi, dan kita nggak bisa sembarangan aja orang bikin pagar sendiri. Kenapa? Kalau orang magri sendiri laut, seenak perutnya, bukan hanya 100 meter dari pantai ke atas, bisa sampai 1 kilo. Nanti bagaimana nelayan? Nanti bagaimana orang tangkap ikan? Dan ini jelas melanggar hukum laut, hukum internasional, dan juga hukum yang hukum pidana militer. Karena ini diberlakukan yang disebut yang namanya state corporate crime, itu adalah musuh negara. Jadi nggak ada lain pilihannya, harus hukum yang seberat-beratnya dalam keadaan darurat militer atau darurat sipil, dan kemudian hukum yang diberlakukan adalah hukum, bukan hukum pidana, tapi hukum perang. Baik, karena pemagaran laut atau kapling-kapling laut itu menjadi sebuah tindakan yang membahayakan kedaulatan NKRI. Nah, dalam posisi ini tentunya seorang presiden adalah pejabat yang harus punya rasa nasionalisme atau patriotisme untuk mencegah ini semua. Nah, menurut Pak Suryipto, kira-kira sebagai seorang presiden, Pak Prabowo apa yang harus
dia lakukan? Ya, pertama, Presiden kita sadar nggak bahwa sekarang kita ada musuh negara, gara-gara negara di dalam negara, yaitu yang disebut state corporate crime. Kalau itu sudah disadari, Presiden tidak bisa mengatasinya hanya dengan cara-cara pemerintah cuma cukup cabut pagar-pagar saja, nggak bisa. Harus diselidiki. Ini kerjaannya siapa? Bagaimana menyelidikinya? Bukan atas dasar temuan-temuan di lapangan berdasarkan temuan yang disebut di hilir, tapi harus diusut sampai di hulu ini siapa. Dan di hulu itu baru kita tahu siapa biang kerok, siapa aktor intelektualisnya. Karena bagaimanapun juga sesuatu kejahatan tidak mungkin, kejahatan negara tidak mungkin hanya dilakukan oleh perorangan atau perusahaan privat, kalau tidak bukan persekongkolan seperti yang saya gambarkan tadi. Baik, ini memang jadi ujian berat ya bagi seorang Presiden Prabowo agar menyesuaikan segala pidatonya pada saat pelantikan bahwa beliau tidak setuju adanya negara dalam negara atau sebuah pemukiman eksklusif yang justru menindas rakyat. Nah ini mungkin Pak Suryapto bisa menambahkan satu hal atau satu sikap penting bagi rakyat Indonesia bersikap. Kira-kira apa yang harus diambil oleh rakyat ya sebagai entitas bangsa ini untuk keselamatan Indonesia. Ya. Rakyat harus kita sadarkan. Rakyat harus kita beri pengetahuan dan diberikan pemahaman tentang betapa kejahatan negara yang dilakukan yang harus kita berantas. Dan kalau rakyat sudah paham, dengan sendirinya rakyat akan mendaulat penyimpangan-penyimpangan. Rakyat akan memberantas sendiri. Tidak perlu dikomando lagi. Rakyat akan bersatu padu untuk melawan, untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan negara. Baik pemirsa, kita sudah dengarkan bagaimana pendapat dan analisa seorang tokoh ya, senior, bisa dibilang tokoh legendaris dalam dunia perpolitikan Indonesia. Maka kami berharap apa yang menjadi pendapat dan informasi yang beliau berikan bisa membangkitkan sebuah kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa negara ini tidak dalam kondisi baik-baik saja, bahkan menjadi kondisi yang terancam, yang hanya kitalah bangsa Indonesia bisa menyelamatkan NKRI ini sebagai negara besar di dunia ini, terutama yang mayoritas penduduknya Muslim. Demikian, lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1